serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dimuliakan Allah, disayang Rasulullah. Juga kita doakan anak-anak kita semuanya, anak cucu, selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan Allah, dalam kasih sayang Allah. Semoga Allah SWT menjaga keluarga kita sebagaimana telah menjaga keluarga hamba-hamba Allah SWT yang tercinta di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di balik anak yang hebat ada doa ibu yang dahsyat. Tema kita pada hari ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh salah satu guru saya, Hubabah Syarifah Al-Haddar, dalam kedatangan beliau mungkin 2 tahun 3 tahun yang silam. Kebetulan beliau memberi kajian di salah satu majelis saya yang saya terjemahkan. Beliau setelah sudah majelis, saya tanyakan mengenai hal ini karena ini adalah ilmu yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Hubabah, saya bilang, apa amalan atau doa yang bisa dilaksanakan seorang ibu untuk anaknya hingga anaknya bisa menjadi anak yang solehah, hingga anaknya menjadi anak yang soleh, punya nasib yang bagus, hidup dalam keadaan bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Apa yang bisa dilakukan atau didoakan oleh orang tua? Doa apa yang bagus buat dimintakan oleh Allah SWT kepada Allah SWT dari orang tuanya ini? Hubabah kemudian bercerita, beliau bilang ada satu orang perempuan datang kepada ayah saya. Ayahanda beliau adalah seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Beliau meninggal dunia di kisaran 20-30an tahun yang silam. Meninggal di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Sesudah mungkin sekitar 10 tahunan dari beliau meninggal. Itu kan biasa tuh kalau di Mekah kuburan kan ditumpuk. Karena memang lahan pekuburannya hanya itu-itu aja. Sementara yang meninggal dunia di Mekah, di Madinah kan banyak sekali. Semuanya maunya dikuburin di situ. Jadi tanahnya itu dibalik biasanya, kemudian diletakkan jenazah-jenazah yang lain. Nah, satu hari ketika sedang ngebalik tanahnya, ada satu jenazah yang utuh terlempar. Dibuka kain kafannya, kabarnya bahkan seperti tidak meninggal dunia wajahnya. Bibirnya masih merah begitu. Padahal sudah meninggal dunia 10 tahunan silam. Ditanyakan kepada yang ada di sekitar situ, yang kenal nggak ini siapa? Biar dikasih penanda bahwa jenazahnya tidak bisa dimakan rayap tanah, jadi ditempatkan khusus. Seseorang di antara mereka bilang, oh iya saya kenal, ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang saya ceritakan ini ya. Ayahandanya Hubabah Syarifah yang juga ayahanda guru saya Hubabah Nur, mertua dari Habib Bana Umar bin Hafid yang tadi menulis kitab Maulid Ad-Diyaul Lami', serta juga mertua dari Habib Bana Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama terkemuka di kota Madinah sana itu. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan para ulama-ulama kita. Dia bilang seorang perempuan datang kepada ayahanda saya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dia nangis-nangis dengan linangan air mata. Dia meminta kepada ayahanda Hubabah Syarifah, kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib tolong saya, Habib doakan anak saya. Anak saya ini bandel sekali Habib. Sedih hati saya melihat keadaannya. Saya minta tolong sama Habib, tolong doakan anak saya. Anak ibu usia berapa? Kurang lebih ya 12 tahun. Baik. Kemarin Habib begini begitu segala macam diceritakan sama perempuan tersebut dengan linangan air mata. Dia menangis, banjir air matanya. Susah saya bilangin Habib, nggak pernah mau dengerin ucapan saya, terus mengadu. Sampai habis selesai, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan begini, Bu,
saya akan bantu ibu doakan anak ibu. Tapi sebenarnya doa ibu untuk anak ibu jauh lebih mustajab pada doa saya untuk anak ibu. Karena doaul walidah liwaladiha ka doain nabi li ummati. Doa ibu untuk anaknya setara doa nabi untuk umatnya. Baik buruknya, doa baik akan jadi bawa kebaikan, doa buruk akan mudah sekali juga diijabah untuk anak tersebut. Jadi ibu, saya akan bantu ibu buat doa, tapi saya minta ibu untuk melakukan hal yang sama. Ibu bangun di waktu malam yang serius berdoa buat anak ibu. Kayak ibu hari ini nangis di depan saya, nangislah malam nanti kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari istiqomahlah bu. Nangis sama Allah. Minta. Ya Allah tolong jaga anak saya ya Allah. Kasihan anak saya ya Allah. Terus begitu. Seperti ibu menangis di hadapan saya, menangislah di hadapan Allah untuk anakmu. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dia. Dia bilang lebih Habib. Dia pun melaksanakan. Ubabah Syarifah bercerita, waktu berlalu 10 tahun kemudian, sekampung kami nih tak ada anak lebih soleh daripada anak dia. Hafal Al-Quran di usia masih muda. Dia bilang tiap malam si anak tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Tiap malamnya. Semua ibu-ibu di kampung kami yang pada punya anak perempuan kepengen besanan sama ibu tersebut itu. Yang dulu menangisi kenakalan anaknya, kini berbangga dengan kebaikan dan kesolehan anaknya. Hasil dari doa seorang ibu. Saya tahu dari mukamu ini, betapa sering kamu kayak kebingungan, ya Allah, nih anak mesti diapain. Apalagi deket-deket liburan begini nih. Mukanya kayak gak enak banget bu. Anak-anak saya mau pada liburan Ustazah. Terus, kalau anak liburan artinya ibu bekerja keras. Masya Allah. Begitu rasanya. Ibu-ibu sihku sekalian, di balik anak yang hebat selalu ada doa ibu yang luar biasa. Kekuatan doamu jangan pernah kamu sia-siakan. Baik doa baik ataupun doa buruk. Bu, saya pernah juga, ini sekedar pengalaman, berbagi pengalaman. Ada saya jumpa seseorang yang dia punya anak, empatnya gak ada yang benar. Empatnya gak ada yang benar. Saya minta sama Allah dikasih ilmunya, dikasih pelajarannya. Saya bilang, ya Allah kenapa begitu dia, ya Allah kesian benar, kesian. Ada yang satu keluar masuk penjara, ada yang satunya kena narkoba, ada yang satunya kabur sama suami orang. 4 anaknya gak ada yang beres. Saya minta diberikan jawaban sama Allah SWT, dan keesokan harinya ada seorang perempuan cerita sama saya. Dia bilang, Allah Ustazah, itu si Ustazah kita sampai kesian sama dia. Dia bilang, dia Ustazah kalau marah sama anaknya, anaknya diseret panjang gang. Seret di gang, dipukulin Ustazah. Terus dia bilang sama anaknya, liatin sekalian kamu. Mama gak ridho sama kamu, nanti biarin kamu begini, biarin kamu begitu. Doa-doa buruk buat anaknya, disumpahin anaknya. Disumpahin anaknya. Semoga Allah beri petunjuk pada kita sekalian insya Allah. Jangan pernah berdoa buruk buat anak.
Jangan Bu, jangan. Yuk bismillah. Belajar buat selalu berdoa hal-hal baik buat anak-anak kita. Karena ucapan ibu, ucapan orang tua itu bertuah di hadapan anak-anaknya. Keramat, punya nilai, sakti buat anak-anaknya. Ibu-ibu saya sekalian, namun sebelum kita bahas mengenai doa ini, saya ingin sampaikan beberapa hal, poin-poinnya nih. Saya mau sampaikan dalam pembahasan ini beberapa poin yang ibu mesti ingat. Satu, doa dari ibu memang mustajab, tapi Bu, ibu yang mana? Kalau dia sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, apalagi berani-berani kepada harta yang haram, apalagi kemudian nuntut kepada suaminya untuk harta, sampai suaminya berani-berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Gue gak mau tahu ya, pokoknya pengeluaran bulan ini sekian. Kalau kamu gak dapet juga duitnya, pokoknya jangan pulang ke rumah sekalian. Suami kemudian terpikir untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Banyak yang begitu. Apalagi kalau modelan ibunya ini lemah lembut gitu. Ngebujukin suaminya, gak apa-apa kali Pak, suap-suap dikit Pak. Gak apa-apa kali Mas, kayaknya semua orang juga ngerjain kayak begitu. Iya bohong-bohong dikit mah, Allah Maha tahu. Lah emang Allah Maha tahu. Justru karena Allah Maha tahu seharusnya kamu jadi takut. Allah Maha tahu kebutuhan kita Pak. Ya Allah juga Maha tahu bagaimana seharusnya kamu mencari rezeki yang halal. Jangan sampai suamimu akhirnya berani bohong, berani ngambil harta yang haram. Saudaraku sekalian, saya muliakan Sayyidina Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab-bab awal mengenai doa. Beliau mengatakan, inna lid doa bab. Doa itu ada pintunya, ada gerbangnya. Wahwa aklul halal, gerbangnya doa adalah makanan halal, adalah konsumsi atau apapun dari barang-barang yang halal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangankan makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Man ishtara thawban bi'ashr darahim dirham minha min haram." Siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya terdiri dari sesuatu yang haram, 10%. Beli baju harga 1 juta, 100 ribunya dari duit haram, Allah tidak akan mengijabah doanya selagi baju tersebut ada padanya. Allah tak akan mengijabahnya selagi baju tersebut ada padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau saya nggak salah ingat, hadis nomor 4 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Sayyidina Syekh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajul yutilus safar as'ath aghbar madda yadayhi ila sama. Kata Nabi, ada seorang laki-laki kusut, perjalanan panjang, bajunya dekil, madda yadahu ila sama, mengulurkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya Rabb, ya Rabb,
Dan dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah SWT. Bu, Nabi menyebutkan banyak sekali sebab-sebab doa mustajab. Yutilus safar, musafir. Doanya musafir itu mustajab. Doanya musafir, mustajab. As-as akhbar, dalam keadaan yang menyedihkan. Bajunya dekil, perutnya lapar, keadaannya kepanasan. Penyebab doa mustajab. Makanya kenapa doanya orang puasa di saat lagi siang hari puasa mustajab? Karena keadaannya mengenaskan, tambah semakin sore tambah menyedihkan kan? Tambah lemas gitu. Allah sampai banggain tuh di hadapan malaikat-malaikatnya. Unzuru ila ibadi, kata Allah. Liatin tuh hamba-hambaku tuh. Lemes-lemes. Laper-laper gitu kan. Mereka gak mau makan. Padahal pengen makan. Taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli. Kata Allah, mereka meninggalkan makan minumnya karena aku, fahum indi kaba'dikum. Mereka ini orang-orang yang lagi puasa itu hamba-hambaku, kata Allah, setara dengan kalian wahai para malaikat-malaikatku. Orang lemes, lapar, bajunya musafir, kusut, dekil. Salah satu doa mustajab. Madda yadaihi ila sama, dia mengulurkan tangannya, menengadahkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah satu sebab doa mustajab, mengulurkan tangan ke langit, menengadah. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, innallaha hastaha min abdin madda yadaihi ila sama an yarudduhuma sifra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu kalau melihat hambanya berdoa dengan menengadahkan tangannya untuk mengembalikan tangannya tersebut dalam keadaan sia-sia. Beberapa sebab doa mustajab disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, walakin ta'amuhu haram, syarabuhu min haram, wa ghuddiya bil haram. Fa'anna yustajabalah. Tapi orang ini makanannya dari uang haram. Hasil nipu, hasil bohong, hasil jilat. Jangan jilat, kamu bukan hasil korupsi, hasil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau hasil dari transferan suami orang. Mengharam ustazah. Tergantung caranya ya. Kalau ada memang urusan ini kan lain lagi tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cara-cara yang haram mendatangkan uang, kemudian kata Nabi Muhammad, makanannya dia haram, minuman yang dia minum haram, pakaian, wa malbasuhu min haram. Pakaiannya juga dia beli dari sesuatu yang haram, wa ghuddiya bil haram. Konsumsinya, apapun yang ada di sekelilingnya terdiri dari sesuatu yang haram. Nabi Muhammad menjawab, fa'anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya akan didengar Allah? Doanya nggak akan didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin, Bu, hati-hati. Kamu tentu berharap bisa mendoakan anak-anakmu sehingga itu jadi hal terindah yang bisa kamu hadiahkan buat anak-anakmu. Doa. Dapatilah dari ibumu doa, dapatilah dari ayahmu nasihat. Dengan keduanya, seorang anak dapat melewati apapun yang ada di atas muka bumi ini.
rintangan kehidupan seorang anak, jalan hidup seorang anak jadi lancar ketika dia mendapatkan keduanya. Nasihat dari ayahnya dan juga doa dari ibunya. Tapi sekali lagi, syarat nomor 1, biar doa untuk anakmu diijabah Allah, pastikan jangan ada harta haram dalam rumah tanggamu. Kamu harus punya kekuatan hati. Wahai muslimah, wahai mukminah, simak baik-baik ucapan saya. Nek, Ustazah ngomongnya udah telat, sekarang saya punyanya cucu Ustazah. Cucu aja udah gede-gede. Simak dengan baik nih ucapan saya. Selagi ada harta haram di dalam rumah tanggamu, seperti apapun kamu berdoa akan sulit diijabah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannama ahlakah." Siapa yang tidak peduli uang masuknya dari jalan yang mana, siapa yang gak peduli dapat duitnya dari halal haram, maka Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Maka Bu, Kak, Dek, para ibu, para istri, kamu harus punya kekuatan hati buat berkata kepada suamimu, Mas, Pak, Yang, Beb, Pak, apapun aja panggilanmu kepada suamimu, kamu sampaikan kepadanya, saya tahan, saya nggak apa-apa. Kalau kamu punya gaji, punya uang bayaran, punya pendapatan yang tidak seperti tetangga-tetangga kita atau tidak seperti saudara-saudara kamu, saya nggak apa-apa, saya tahan. Kalau kita saldo di rekening kita nggak kayak orang-orang yang lain, nggak apa-apa saya. Saya kalau nggak punya baju seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara saya nggak apa-apa. Saya nggak punya iPhone 17 kayak yang dipunyain sama teman-teman saya. Saya nggak apa-apa. Saya nggak punya trust branded yang kayak dipunyain sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya. Saya nggak apa-apa. Saya tahan, saya kuat. Yang saya nggak kuat adalah kalau kita sekeluarga mesti terjerumus neraka jahanam. Saya kuat, Pak. Kamu harus berani berbicara semacam itu pada suamimu. Kenapa begitu? Karena ini adalah faktanya. Gak apa-apa kok kita. Kalau gak punya apa yang dipunyain teman kita, tetangga kita, gak akan kenapa-napa juga. Kamu hanya perlu untuk gak buka sosmed. Lagi pula ya teman-teman saya sekalian, tetangga saya tuh pada jalan-jalan mulu. Teman-teman saya tuh Ustazah keluar negeri bolak-balik, paspornya banyak banget, capnya, stempelnya. Saya boro-boro Ustazah luar negeri. Mau ke mall aja nabungnya berapa hari, berapa bulan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gak apa-apa, gak punya apa yang dimiliki orang. Lagi pula
Jadi saya kasih tahu, membandingkan rezekimu dengan rezeki orang itu adalah pintu penderitaan paling awal. Kalau kamu pengen hidup kamu menderita, gampang banget, bandingin aja terus hidup kamu sama hidupnya orang. Sengsara, menderita. Kamu gak tahu aja, orang tuh upload di media sosial itu kan hanya yang dia kepengen orang lain tahu aja. Betul? Gak pernah ketemu apa? Pasangan yang kelihatannya kayak romantis banget di media sosial, tahu-taunya kayak kamu gak pernah denger aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu gak pernah dengar apa berita? Orang jalan-jalan ke luar negeri, pas nyampe di Jakarta ditagih sama debt collector. Lagi pula kadang-kadang nih ya, jalan-jalan ke luar negerinya sekali, tapi bawa bajunya berapa koper. Biar kelihatannya banyak banget gitu, di satu tempat aja sampai bolak-balik ganti baju. Ada tuh yang begitu. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi nggak tahu saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa manfaat pandangan orang padamu, Bu? Kamu kejar apa sih? Sampai segitunya? Saya kasih tahu. Kamu kejar apa? Sampai segitunya. Kamu gak mikir apa esok akan lusa atau lusa, keadaan akan bisa menjadi sangat berubah. Kamu gak mikir apa? Bahwa besok atau lusa bisa jadi ajal datang menjemputmu atau menjemput suamimu. Dan lihat bagaimana percakapan al-akhilla kata Allah di akhirat nanti. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling sayang menyayangi di dunianya, suami, istri, anak-anak saling sayang di dunianya sampai mau melakukan apapun demi untuk menaikkan istilah mereka harkat martabat keluarga, sampai berani-beraninya terhadap yang haram. Allah bercerita hari itu di akhirat mereka saling salah menyalahkan satu sama lain. Istrinya bilang sama lakinya, saya udah sayang sama kamu waktu di dunia, sekarang gara-gara kamu nih kita semuanya akhirnya keseret dalam neraka. Suaminya bilang, bukannya kebalik, gara-gara kamu saya sampai menghalalkan segala macam cara buat dapetin uang karena tuntutan kamu itu. Karena kamu pengen punya ini, pengen punya itu, gak mau terima sama ibu ini sama ibu itu. Persaingan kamu gak ada puas-puasnya sama saya waktu di dunia. Nih saya kayak gini mesti harus masuk ke dalam neraka gara-gara kamu tahu. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suaminya, belum lagi anak-anak yang akan menyalahkan orang tuanya. Sehingga Nabi Muhammad bercerita, terkadang ada orang yang masuk ke dalam neraka karena ia ditarik oleh orang-orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, Nabi Muhammad berkata, kalian cintai anak kalian, kalian cintai keluarga kalian, hingga kalian berani-berani terhadap aturan Allah SWT demi untuk cinta kalian kepada anak-anak kalian. Sampai ada yang terjebak pinjol, sampai ada yang berani-berani korupsi dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat terkadang kamunya zikir benar,
Suamimu juga sedekah iya, sholat iya, ibadah iya, pergi umroh bolak-balik, pergi haji pernah. Anak dimasukkan ke dalam neraka, anaknya bilang, ya Allah saya kan kayak begini gara-gara orang tua saya. Ya Allah kalau kami harus masuk neraka juga, masukkan orang tua kami ya Allah bersama dengan kami ke dalam neraka. Jangan biarkan senjatamu yang paling ampuh untuk anakmu habis, hilang, hanya karena kamu yang tidak tahan terhadap godaan duniawi. Pastikan jangan berani sama harta yang haram. Tapi kami memang kesulitan Ustazah, Bu. Ustazah gak tahu mungkin rasanya kesusahan ekonomi. Saya pernah tinggal di sebuah negara 4 tahun lebih. Sepertinya saya punya uang dengan saya gak punya uang, banyakan saya gak punya uang. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi Bu, punya uang atau enggak punya uang, yang jalanin hidup itu bukan uang. Yang jalanin hidup adalah hati kita. Karenanya sering saya sampaikan kepadamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu enggak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka Bu, Kak, Dek, kalau pengen hidupmu tenang jangan banyak gaya. Serius saya sampaikan padamu. Jangan banyak gaya. Sesuaikan aja. Tenang, nilai kamu tuh nggak ada pada gayamu kok, enggak. Bu, enggak. Nilai dirimu itu ada pada bagaimana Allah memandangmu. Ada pada cinta, hormat, kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mohon maaf, semiskin apapun kalian. Nih, para istri dengerin saya. Sesusah apapun hidupmu, kalau suamimu sayang padamu, anak-anakmu sayang padamu, enggak terlalu jadi masalah keadaan ekonomimu, betul? Tapi secantik apapun kamu, semancung apapun hidungmu, semahal apapun perawatan wajahmu, sebagus apapun pakaianmu, sebanyak apapun stempel di paspormu, kalau suamimu gak sayang padamu, anak-anakmu gak hormat padamu, apa enaknya? Betul? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ayo dibenerin pola pikirmu terhadap kehidupan. Saya menyampaikannya karena saya tahu saya juga perempuan seperti halnya dirimu. Jangan kamu dikelabuhi oleh apa yang orang-orang luar sana sampaikan yang belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Permasalahan hidup perempuan kalau cantik beres urusan. Siapa bilang? Enggak begitu. Saya ubah caramu berpikir. Sebesar apapun permasalahan hidup seseorang perempuan, ia bisa selesai kalau pemilik alam jagat raya mencintainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, semua permasalahan tidak ada. Semua permasalahan kehidupan menjadi ringan belaka. Yuk, kejar yang kekal.
kejarnya yang kekal, kejarnya yang abadi, bahagia dunia hingga akhirat nanti. Jangan mau dikelabuhi, jangan mau tertipu. Saya menyampaikan karena kasihan padamu. Hidup cuman segini-gininya aja. Sebanyak apapun uangmu gak akan pernah bisa menghalangkan satu rambutmu untuk beruban. Sebanyak apapun saldomu tidak bisa meringankan sakit jika harus datang. Kayak apapun kamu, tidak ada yang bisa mengubah sedikit pun takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Dan sebanyak apapun saldomu tidak bisa menunda 1 jam bahkan 1 menit pun dari waktu kematian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Saya menyampaikan ini dari hatimu. Maka masukkan ini ke dalam hatimu. Yang di luar-luaran sana menyampaikan sesuatu, belum tentu dari hati mereka. Belum tentu karena sayang padamu. Mereka mungkin mengejar sesuatu hal, berharap kamu menjadi komoditas, berharap kamu menjadi target market mereka, saudariku sekalian. Berdasarkan ego ketika mereka membuat iklan, ketika mereka membuat promo dan seterusnya. Tapi saya hari ini menyampaikan dari hati saya, berdasarkan ilmu yang selama ini saya dengar dari guru-guru saya, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang membawa syariat agama ini sebagai pewaris dari Nabi. Karenanya dengarkan saya, dengarkan saya. Yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Yang tidak kamu bawa menuju akhirat nanti, gak usah kejar habis-habisan. Jangan, jangan. Tinggalkan harta yang haram, jangan berani-berani, jangan berani-berani. Ucapan ini Allah yang mengizinkanmu untuk mendengarnya, yarhamukillah. Ucapan ini Allah yang perkenankan dirimu untuk mendengarkannya. Jangan sampai ia menjadi sia-sia ketika kamu tidak mengamalkannya. Pastikan rizki yang masuk padamu adalah rizki yang halal. Sehingga doamu untuk anak-anakmu menjadi doa yang mustajab. Yang nomor 2 dari poin yang harus saya sampaikan padamu, Bu, doa itu iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan, ada iyyaka na'budu. Sebelum iyyaka nasta'in harus ada iyyaka na'budu. Kepadamu kami beribadah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadahmu, doamu, mohon maaf, doamu akan Allah dengar ketika kamu menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Kalau sholat kamu berantakan, kalau puasa kamu berantakan, kalau aurat kamu terbuka-buka, kalau segala macam dosa-dosa masih kamu lakukan, punya suami tapi pacaran sama suami orang, saya harus sampaikan walaupun itu sesuatu yang memalukan. Ini zaman udah jadi kayak aneh banget buat saya.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau hal beginian gak saya yang sampein, siapa coba? Betul? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal-hal yang haram, kalau kamu gak tinggalkan, kamu tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimana mungkin kamu berharap Allah memberi padamu apa yang kamu inginkan? Kerjakan dulu, bayar dulu, baru kamu dapat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, harus iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Ayo, ibadahnya yang benar. Ibadah itu dua, kerjain perintah, jauhi larangan. Kita semua udah tahu. Jadi kalau malam-malam jam 10 malam suamimu udah tertidur di sampingmu, kamu masih lagi lihat scroll Instagram, ada DM yang masuk, apa kabar? Udah makan belum malam ini? Dari seorang mantan yang kamu temui waktu reunian. Ayolah. Jangan sampai kamu kemudian ngeliatin suami, dia gak ada perhatiannya sama saya. Ini sekarang ada laki-laki yang jauh lebih perhatian buat saya. Hati-hati Bu, Kak, Dek. Hati-hati, bisikan setan luar biasa bener. Wala tattabi'u khutuwatish. Janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya setan. Bermula dari hai setitik, bisa berbuntut panjang kepada perselingkuhan. Hati-hati. Kalau bukan kamu yang jaga diri dari apa yang jadi dosa, siapa yang kamu harapkan bisa jaga diri kamu? Gubernur? Pak RT? Pak RW? Kan enggak gitu, kamu. Ustazah, masalahnya saya berbuat seperti ini karena suami saya ustazah kayak gitu juga. Terus kalau suami kamu jatuh ke sumur, kamu mau emang enak dia aja yang jatuh ke sumur? Saya juga dong gitu. Kalian hanya akan dihisab dengan perbuatan kalian masing-masing. Para istri dengerin saya. Ketika suamimu berbuat sesuatu yang haram, bukan jadi alasanmu untuk memperbolehkanmu melakukan hal yang sama. Apa kamu mau apa? Balas dendam gitu? Kenapa? Emang dia aja Ustaz yang laku, saya juga masih laku. Begitu? Kayak orang yang gak mau dihisab aja gitu. Kayak orang yang berpikir bu gak ada kematian sesudahnya. Hidupmu ini cuman hitungan hari. Esok atau lusa akan datang waktunya, ketika datang ajal menjemputmu. Jangan sampai saat itu kamu berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya lagi di dunia. Saya akan mengerjakan apa yang selama ini saya tinggalkan, atau saya akan meninggalkan dosa yang selama ini saya kerjakan. Saya akan bertaubat padamu ya Allah, sisakan untuk saya waktunya. Gak gitu, gak bisa gitu. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak ada lagi, itu hanyalah kalimat yang keluar dari mulutmu, omong kosong. Kata Allah, aku tak berkenan, aku tak sudi untuk mendengarnya. Sekarang rasakan barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Menyakitkan teman-teman, menyakitkan. Jangan, saya gak mau kamu begitu. Saya sayang sama kamu. Kamu umat Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang sama kamu. Saya kasih tahu kamu,
Jangan. Tinggalin dosa. Ittaqil maharim, kata Nabi Muhammad. Takun a'badan nas. Jauhi dosa. Kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Jauhi dosa. Kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kalau kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya, kamu jauhi dosa, kamu laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib aja. Kalau bisa kamu tambahin sedikit yang sunnah-sunnah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka saat itulah kamu layak untuk iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya padamu ya Allah, maka kami mohon pertolongan kepadamu. Allah akan dengarkan dengan baik tiap doamu, sehingga doamu akan menjadi doa yang mustajab untuk anak-anakmu. Itu poin kedua. Poin pertama tadi apa? Harta halal. Oke, poin kedua, iyyaka na'budu, ibadah dulu yang benar, baru doamu layak didengar Allah. Yang ketiga, doa itu adalah kasih sayang kamu pada anakmu, maka tunjukkan pula dengan cara yang lain. Selain dari doa, kamu juga harus menunjukkan kasih sayangmu pada anak-anakmu lewat jalur-jalur yang lain. Apa tuh Ustazah? Ngomongnya yang bagus sama anak. Didik yang benar anak-anakmu. Sayangi yang sayang sama anak. Ya Ustazah, semua ibu mah pasti sayang sama anaknya, tahu saya. Anak kucing aja ibunya sayang sama dia, tahu saya. Semua ibu pasti sayang sama anaknya, tahu saya. Tapi Bu, anakmu suka gak tahu kalau kamu kerjaannya ngomelin dia mulu. Saya sih tahu kamu sayang sama anak kamu, tahu saya. Tapi anak kamu gak bakalan tahu kalau kamu kerjaannya jewer, mukul, nyubit. Kalau kamu kerjaannya belajar. Kalau kamu gak belajar juga nih, nilai repot kamu jelek, nanti mama yang malu. Mama gak mau lagi ya ngakuin kamu sebagai anak mama. Kaget saya. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu, tapi anakmu belum tentu tahu kalau perlakuanmu kepada mereka tidak menunjukkan itu. Kalau perilakumu kepada anakmu tidak menunjukkan hal tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka doa adalah bagian dari kasih sayangmu kepada anakmu. Tunjukkan pula doamu dengan jalan yang lain dari itu. Dekap anakmu. Oh, kamu buka rapot anakmu ada merahnya 1, ya gak apa-apa. Kamu dulu juga 3. Gak apa-apa. Enggak harus jadi anak yang sempurna untuk bisa kamu sayangi, Bu. Bukankah kamu pun juga bukan ibu yang sempurna bagi anakmu? Kenapa kamu berharap lebih dari anak-anakmu? Bukankah kamu pun juga punya banyak kekurangan-kekurangan dalam mendidik anak-anakmu? Ayolah. Ini hari kayaknya saya banyak ngomel ini. Jujur aja Bu, saya ini 23 tahun nikah, saya nggak ada anak. Saya dulu bilangnya saya belum ada anak, sekarang kayaknya saya udah tua. Jadi saya bilangnya kayak mulai ganti nih, saya nggak ada anak. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tanya Ustazah pengen nggak punya anak? Pengen. Bahkan dari bulan pertama saya nikah.
Saya udah tes pack. Kurang apa coba? Kalau kamu tanya doa, wah saya tentu berdoa. Meskipun saya yakin. Seperti katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk urusan dunia ya bagaimanapun ini kan anak bagian dari urusan dunia. Kata Sayyidina Ali, ketika doa saya diijabah, saya senang 1 kali. Saya bahagia, senang saya 1 kali. Jadi ketika doa saya tidak diijabah, saya senang 2 kali. Kenapa gitu wahai Sayyidina Ali? Sebab Allah memberi kepada saya apa yang Allah mau, bukan apa yang saya mau. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nggak ada anak, tapi ibu-ibu tahu hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah ketika saya melihat seorang ibu menyakiti hati anaknya. Kalau saya melihat seorang ibu menyakiti hati anaknya, hati saya rasanya merasakan kepedihan yang lebih daripada kepedihan anak tersebut. Rasanya kayak saya mau bilang sama Allah, ya Allah jangan sayangi dia sebagaimana dia tidak menyayangi anaknya. Rasanya semacam itu gitu. Kenapa gitu? Anakmu tuh manusia baru. Gak ada anak yang bisa ngerti tanpa dikasih tahu. Anakmu tuh lahir puluhan tahun jaraknya denganmu. Kamu adalah mentornya dalam kehidupan. Kamu adalah pimpinannya. Anak akan ikut apa yang dikerjakan sama orang tuanya. Dan kalau kamu dalam hidupmu, kerjaanmu menyakiti hati anakmu, dari mana anak bisa belajar mengenai kasih sayang Allah dalam dirinya? Islam ini indah. Islam penuh cinta. Cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Cinta para ulama kepada umatnya. Cinta orang tua kepada anaknya. Dan kalau kamu tidak menjadi bagian dari kasih sayang tersebut, kamu dikhawatirkan tidak masuk dalam bagian umat Islam. Nabi Muhammad mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak memperdulikan keadaannya umat, dia tidak termasuk dari kelompok umat. Jika ini terhadap keadaan umat secara keseluruhan, bagaimana pula dengan keadaan hati anakmu? Ingat, anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Kamu gak ikut-ikutan bikin matanya. Kamu gak ikut-ikutan bikin telinganya. Kamu gak ikut-ikutan bikin jantungnya, hatinya, aliran darahnya. Apalagi menentukan nasibnya. Enggak. Kamu gak dimintain urunan, rembukan, diskusi ketika Allah SWT hendak menentukan anakmu akan jadinya semacam apa. Enggak. Kamu gak dimintain diskusi. Kenapa gitu? Karena kamu bukan pemiliknya. Kamu hanya dipinjem sama Allah rahimmu selama 9 bulan. Sebelum Allah melahirkannya ke atas muka bumi ini. Kamu bukan pemiliknya. Kalau kamu menyakiti hati anakmu, pemiliknya bisa marah kepadamu, Bu. Kalau kamu kerjanya mukulin anakmu atau berkata hal-hal buruk tentang anakmu, yang punya bisa sangat marah kepadamu. Kalau
kamu bilang, Ustazah rezeki saya kok seret banget ya Ustazah. Saya kok hidup saya penuh dengan penderitaan. Coba lihat bagaimana kamu memperlakukan keluargamu. Coba lihat bagaimana kamu memperlakukan suamimu, kamu memperlakukan anak-anakmu, lihatin. Lihatin. Seringkali itu mirip aja. Mirip aja. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kata Nabi Muhammad, sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Rahimun, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyayangi hamba-hambanya Allah akan disayang oleh pemilik mereka. Akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sayang sama anak. Saya sarankan padamu, coba ajak anak bicara. Tentu yang usianya sudah memungkinkan untuk diajak bicara ya. Jangan anak umur 2 tahun kamu dudukin. Nah, mama mau ngomong penting sama kamu. Saya juga mah. Adik-adik, saudaraku sekalian, kakak-kakak, ibu-ibu, cobalah bicara yang serius sama anak. Bilang begini, nah, kalau perlu kamu omongin dari waktu siang. Nanti malam ada yang mama pengen omongin sama kamu ya. Biarkan anak mulai bertanya-tanya. Ini penting banget loh, nah. Mama mau ngomong sesuatu yang sangat penting terkait masa depan kita berdua. Kalau anak kamu banyak, bicaranya satu-satu aja. Jangan rombongan, ntar bahasanya ya ayuhan nas. Anaknya 12 soalnya. Bicara satu demi satu dengan mereka. Nanti kau udah duaan, kamu bilang sambil minta handphonenya jangan ada di sekitar. Bukan hanya handphone dia, handphone kamu juga. Kamu liatin matanya, terus kamu bilang, nak, ini penting buat mama sampaikan sama kamu. Biarkan anak dengan sepenuh konsentrasi mendengarkan kamu. Terus bilang, mama sayang sama kamu. Mama sayang sama kamu. Sayang banget. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Kamu tahu, saat mama pertama kali lihat kamu, saat itulah mama jatuh cinta padamu. Cinta yang gak akan pernah mau mama tukar dengan apapun aja yang ada di atas muka bumi ini. Nak, mama sayang sama kamu. Dan sayangnya mama sama kamu ini, nak, gak cukup untuk kebersamaan kita di dunia. Mama pengen tetap barengan sama kamu sampai surga. Karenanya nak, mama minta tolong sama kamu. Jadilah hamba Allah yang baik nak, dan doakan mama juga biar bisa jadi hamba Allah yang baik. Yuk, kita saling tegur. Kalau kamu bikin salah, mama akan tegur. Dan kalau mama bikin salah, tolong tegur mama juga ya nak ya. Mama juga sama sama kamu, masih terus belajar. Tapi yang kita semuanya tahu bahwa sesudah kehidupan dunia, kita semua akan berjumpa kematian. Mama gak bisa bayangin kalau di hari akhirat nanti kita gak bisa barengan nak. Kalau salah satu di antara kita harus masuk ke dalam api neraka. Nah, keberhasilan mama terhadap kamu, keberhasilan kamu nak di atas muka bumi ini sebagai anak, bukan hanya ketika kamu bisa lulus sarjana, bisa lulus S1, S2 dengan hasil yang bagus. Bukan hanya ketika kamu pada akhirnya menikah dengan pasangan yang baik dan punya anak, bukan. Keberhasilan kamu bagi mama dan bagi kita semua
ketika kamu mampu melewati jembatan Sirat hingga sampai di ujungnya. Mama juga sama. Ketika mama berhasil melewati jembatan Sirat dan masuk ke dalam surga Allah, saat itulah kita sama-sama sukses. Maka bantuin mama ya nak ya, bantuin mama. Sayangi anakmu, sayangi. Kalau gagal jangan dicaci. Jangan dituntut lebih dari kemampuannya. Nggak apa-apa, yang sabar. Ustazah nggak pernah tahu sih rasanya. Terus gimana? Saudaraku sekalian, bukankah apa yang saya sampaikan padamu sesuai dengan kenyataan? Bukankah yang saya sampaikan padamu adalah ajaran dalam Islam? Kamu tahu kebenarannya bukan? Maka amalkan, insya. Baik, terakhir. Ayo poinnya nih, saya ulangi lagi. Pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Apa? Ibadah yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga apa tadi? Kasih sayang sama anak-anak, biar doamu lebih mustajab. Saat itu doamu akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir teman-teman saudaraku sekalian, doain anak itu jangan cuma urusan dunia. Doain anak jangan cuma urusan dunia. Jangan jadi seseorang yang egois ketika berdoa. Doa yang egois itu kayak gimana? Nggak pernah doain orang lain. Tapi kan anak orang lain Ustazah. Suami orang lain. Betul. Tapi kalau kamu doanya begini nih. Ya Allah, jadikan suami saya suami yang soleh. Jangan selingkuhi saya. Itu kamu sebenarnya lagi doain suami apa doain diri sendiri? Kalau kamu doanya sama anak kamu kayak begini, ya Allah, sehatkan, ya Allah, jadikan anak saya anak yang berbakti kepada saya. Sehatkan badannya ya Allah biar saya nggak repot. Pinterin anak saya di sekolah ya Allah biar saya nggak malu. Itu sebenarnya kamu lagi doain anak, doain diri kamu sendiri. Itu maksud saya. Berdoalah dengan tulus, Bu, Kak, Dek. Berdoalah dengan tulus. Doakan anakmu dengan tulus. Doa yang gak minta ganti, doa yang gak balik, gak memikirkan diri kamu. Itu yang namanya doa yang tulus. Dan seharusnya sebagai seorang ibu, kamu pasti mengerti bagaimana cara melakukannya. Bangunlah di waktu malam, di sepertiga malam terakhir saat doa begitu mustajab. Kemudian mintalah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, tolong jaga anak-anak saya ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang Kau cintai. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Qur'an-Mu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah, jangankan menjaga keluarga saya, menjaga diri saya saja terkadang saya tidak berhasil melakukannya. Ya Allah, saya mohon padamu, tolong jagakan anak-anak saya ya Allah. Tolong jaga anak-anak saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Jaga diri saya ya Allah. Jaga anak-anak saya ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Lindungi mereka. Ya Allah, hidupkan mereka dengan bahagia sebagai hamba-Mu. Ya Allah, perkenalkan di
dirimu kepada anak-anak kami ya Allah, dan perkenalkan anak-anak kami kepadamu. Biarkan mereka jadi hamba-Mu yang soleh solehah ya Allah. Hidup mengikuti jalan hidupnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami ya Allah jadi umat Nabi Muhammad yang soleh solehah. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Tetapkan iman Islam dalam hati saya, dalam hati suami saya, dalam hati anak-anak saya. Ya Allah, di hari akhirat nanti ya Allah, kumpulkan kami bersama dalam rombongan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami ya Allah dalam segala kebaikan. Doa. Jangan cuma minta urusan dunia, dan jangan egois kalau doa. Doa, minta yang terbaik bagi anak-anakmu. Jangan suka maksa. Kalau doa jangan maksa, Bu. Kalau doa jangan maksa. Ya Allah, terimakanlah anak saya di UI. Kalau nggak UI yang setara dengan UI, kalau perlu di luar negeri nggak apa-apa ya Allah. Tapi kalau di luar negeri kan mahal ya Allah, udah UI aja deh ya Allah. Doa maksa. Allah tahu yang terbaik, Bu. Kalau urusan-urusan dunia jangan suka maksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, berapa banyak hal yang kalian benci ternyata yang kalian sukai. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian sukai, kalian inginkan, ternyata itu buruk bagi kalian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang ada banyak hal di atas muka bumi ini kita benci, tapi ternyata itu baik buat kita. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Gitu kan ya? Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya, sementara kita nggak tahu apa-apa. Jadi saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh 4 hal itu. Coba jadikan doamu dengan keempat poin-poin tersebut. Selebihnya biarkan anakmu menjadi hebat, karena di belakangnya ada doa ibu yang dahsyat. Tapi jangan juga suka ngungkit-ngungkit, kamu tuh nak, mama selalu doain kamu tuh. Gak usah begitu, gak usah begitu. Biarkan, anak-anakmu pasti tahu kok. Teman-teman saudara sekalian, ibu yang baik gak akan berhenti mendoakan anaknya. Ibu yang baik gak akan berhenti mendoakan anaknya. Yuk, insya Allah, mudah-mudahan saya doakan semoga anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh-soleha, punya nasib yang baik dunia hingga akhirat, punya nasib yang baik dunia hingga akhirat. Biar Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan pikirannya, mentalnya, Allah sehatkan hatinya. Saya doakan anak-anakmu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Hidup dalam kasih sayang Allah, hidup dalam pandangan rahmatnya Allah, hidup dalam kasih sayang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam kasih sayang dari orang-orang tuanya. Saya doakan anak-anakmu, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka dunia hingga akhirat. Dan kamu sebagai ibunya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu sebagai seindah-indah ibu bagi seindah-indah anak, insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. lana abwabal khair
tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka lana wa li ahlina wa li awladina wa li masyayikhina li muallimina wa walidina wa dawil huquqi alaina minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawin bihi alaina masaibid dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa tawaffana ala millatik ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin, judika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.